Sejak kampanye 17+8 tuntutan rakyat disuarakan publik melalui media sosial, baik DPR dan pemerintah sudah mulai merespons dengan mengeluarkan kebijakan. Mampukah DPR dan pemerintah memenuhi dan mengabulkan semuanya? Berikut cuplikan dialog Tio Ardianto dengan Ketua BMKM UGM dan Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR dari fraksi Golkar. Dari mahasiswa sendiri ataupun teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat yang mengeluarkan tuntutan terkait 17+8 ini. Dari 17 tuntutan yang disampaikan berdasarkan waktu 1 pekan, yang itu adalah jangka pendek, hanya 3 yang kemudian dipenuhi, dan itu pun berdasarkan satu sektor, yaitu dari DPR. Ya. Untuk yang Polri, TNI, Kementerian, dan Presiden, belum sama sekali ada yang dipenuhi. Ya. Maka kalau kita bicara ini sebagai tugas dari rakyat kepada pemerintah sekaligus DPR, maka 3 dari 17 itu nilainya nggak sampai 20 dari 100. Dan yang harus diingat adalah bahwa yang dituntut itu tidak hanya DPR, tapi juga Presiden, Kementerian terkait ekonomi, TNI, dan Polri. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, kalau dalam 1 pekan untuk tuntutan yang jangka pendek saja itu tidak mampu untuk dipenuhi, bagaimana mungkin rakyat harus bisa percaya bahwa yang jangka panjang juga akan dipenuhi? Okay. Nah, logika yang sering diberlakukan oleh pemerintah di dalam menanggapi isu-isu dan permintaan dari rakyat adalah logika kekuasaan, bukan logika kepemimpinan. Sehingga yang sering terjadi, dan itu kemudian berulang di momentum ini adalah, pemerintah tidak menjawab tuntutan rakyat dengan menyelesaikan masalahnya, tapi menjawab dengan menyelesaikan kemarahannya. Sehingga sebenarnya kalau bicara puas dan tidak puas, bagi saya ini biasa saja. Tugas DPR memang harus memenuhi keinginan rakyat sebagai yang diwakilinya di dalam parlemen. Iya, itu kan sebetulnya bagian dari tuntutan yang disampaikan dari 17+8 itu. Ya. Jadi nggak mesti harus 3, nggak harus mesti 5 atau 6 gitu. Bahkan sebetulnya mungkin harusnya lebih dari itu, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan dari masyarakat Indonesia. Dan saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh Adinda Tio ini, bahwa memang ini bukan soal puas nggak puas ya. Dan memang harus nggak puas. Adik-adik mahasiswa harus kemudian bisa mengawal semua tuntutan itu dan semua persoalan yang memang selama ini mungkin dianggap belum selesai gitu, dan memang itu tugas kami. Jadi kami tidak punya pretensi waktu itu untuk hanya sekedar membuat semua tuntutan itu kami jawab dan kemudian yang menuntut jadi puas gitu. Oke, saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat bahwa hingga sampai saat ini tenggatnya 5 September kemarin, tetapi baru DPR yang memberikan jawaban terkait dengan tuntutan tersebut? Menurut saya ya, kita bisa lihat political will kan dari sini, bahwa perubahan yang kita harapkan seperti kata Tio tadi, perubahannya harusnya sistemik, bukan jadi seperti kita ngobatin panasnya aja tapi kita nggak mengobati akar masalah atau akar penyakitnya kan gitu. Salah satu yang penting memang political will, dan dari sini kan kita lihat kan dari sepekan kemarin DPR lah yang punya political will yang bagus gitu. Tapi juga yang jadi masalah adalah sebenarnya kan DPR itu bertumpu pada pondasi partai politik. Ya. Dan reformasi partai politik ini sebenarnya yang kita perlu dorong lebih keras lagi, lebih kencang lagi, karena kan pada akhirnya kalau yang hanya DPR yang berubah atau punya political will tapi induknya atau dasarnya nggak punya political will yang kuat, ini akan jadi bermasalah nantinya gitu. Iya, pertama saya kira kan kita juga bisa melihat ya, kalau dari konteksnya bicara tentang political will, pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo kan juga sudah menunjukkan itu ya. Artinya dengan Pak Presiden memberikan respons ya terhadap tuntutan 17+8 itu adalah bentuk dari political will. Dan kalau kita kemudian telusuri juga apa yang dilakukan ya setelah itu, baik itu di level pemerintah dan di DPR ya, saya juga mendapat informasi misalnya dari kawan-kawan yang di kabinet, terutama ketua umum kami
ya tadi juga sudah sekilas diberitakan bagaimana Menko Perekonomian, Menko Hukum itu menjelaskan apa yang kemudian instruksi Presiden terhadap jajaran di kabinetnya, ya. Itu sebetulnya sudah bentuk sesuatu komitmen atau political will yang dikerjakan. Sebagai pemimpin tertinggi dari Republik, Presiden Prabowo harus punya kemerdekaan untuk melakukan kehendak dalam konteks memenuhi kebutuhan publik. Nah, hari ini kehendak itu diuji, kemerdekaan itu diuji. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo itu tidak punya kehendak untuk melakukan apa yang dibutuhkan publik secara merdeka. Karena kalau dia punya kemerdekaan itu, harusnya tidak lama dia dalam membuat keputusan. Nah, ini kita juga mengindikasikan bahwa ada kasakusuk politik, ada perselingkuhan politik di belakang dari seluruh yang bisa publik lihat, yang menahan diri Prabowo untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang pro terhadap rakyat. Informasi lain usai jeda saudara, halte Transjakarta Senen yang rusak usai aksi 29 Agustus lalu, ini sudah beroperasi kembali.